Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti Hidayati, tim dosen pengampu mata kuliah Manajemen Limbah Peternakan. Pada kali ini akan membahas materi tentang pupuk organik cair atau POC. Hal ini merupakan sub CPMK 3, yaitu mampu menerangkan proses dekomposisi bahan organik limbah peternakan dan mengembangkan proses biokonversi menjadi produk. Pupuk organik cair merupakan produk dari proses biokonversi. Disebut pupuk organik cair atau POC adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. POC merupakan hasil biokonversi bahan organik yang mudah terurai melalui proses fermentasi aerob. Biokonversi merupakan proses dekomposisi yang terkendali. Untuk itu, proses pembuatan POC harus mengendalikan faktor-faktor tertentu. Proses pembuatan POC pada dasarnya sama dengan proses pengomposan yang menghasilkan kompos atau pupuk organik padat atau POP, hanya saja dalam kondisi cair. Di lapangan banyak dilakukan pembuatan POC dengan berbagai campuran bahan. Namun sebagai konsep dasarnya adalah proses biokonversi secara aerob. Adapun faktor-faktor yang harus dikendalikan atau diperhatikan dalam pembuatan POC, yang pertama adalah C/N rasio dari substrat. Dalam hal ini antara 30 sampai 35, yang artinya kandungan karbonnya 30 atau 35 dan N-nya 1. Kemudian faktor yang harus dikendalikan berikutnya adalah bahan kering dan kadar air. Bahan kering di dalam pembuatan pupuk organik cair ini diperlukan 10% dan kadar airnya 90%. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kandungan dari mikroorganisme yang harus ada di dalam proses tersebut. Jumlahnya paling sedikit adalah 10⁻⁷ CFU per liter. Kemudian harus ada oksigen karena prosesnya yaitu proses aerob. Kemudian nilai pH juga perlu diperhatikan. Nah, di sini nilai pH yang digendaki adalah netral, yaitu 7. Faktor pertama yaitu C/N rasio substrat. Pada awal proses pengomposan, mikroba membutuhkan karbon sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan nitrogen untuk sintesa protein. Maka dari itu, imbangan C/N atau C/N rasio merupakan faktor penting untuk diperhatikan. C/N rasio yang efektif untuk proses pengomposan antara 30:1 hingga 40:1 kalau kita menggunakan mikroba indigenus. Jika rasio CN terlalu tinggi akan memperlambat proses pengomposan tersebut karena mikroba kekurangan N untuk sintesisnya. Faktor kedua yang harus diperhatikan atau dikendalikan adalah bahan kering dan kadar air, yang mana diperlukan kadar air 90%, ke bahan kering 10%. Bahan kering merupakan bahan organik yang akan dikomposisi dan mineralisasi oleh mikroorganisme menjadi bahan anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian faktor berikutnya adalah kandungan dari mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan cair merupakan mikroorganisme indigenus dengan jumlah minimal 10⁻⁷ CFU per liter. Mikroorganisme tersebut yang akan mendegradasi bahan organik menjadi bahan anorganik. Faktor yang keempat yaitu adanya oksigen. Proses pengomposan membutuhkan oksigen untuk aktivitas mikroorganisme dalam mendekomposisi bahan organik. Pada proses aerob, mikroorganisme melakukan respirasi untuk mereduksi senyawa organik menjadi senyawa sederhana, CO2 dan H2O, serta garam nitrat, fosfat, dan sulfat.
Faktor yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu nilai pH. Nilai pH merupakan kondisi tingkat keasaman larutan akibat proses dekomposisi dari bahan organik. Berikut ada berbagai macam cara pembuatan pupuk organik cair. Bahan yang digunakan dalam pembuatan POC berbasis bahan cair. Di sini ada urin kelinci, EM4, molases, air cucian beras, air kelapa, kunyit jahe, temu ireng. Berikut contoh-contoh pembuatan POC dari substrat cair. Ada POC dari urin, ada POC dari air leri, ada POC dari air kelapa. Nah, kalau kita lihat di sini bahan dasarnya yaitu urin kelinci, air leri, air kelapa. Kemudian mereka menambahkan di sana sama-sama molases dan EM4, yang mana molases ini merupakan nutrisi untuk mikroorganisme yang akan beraktivitas, dan EM4 ini merupakan tambahan mikroorganisme selain mikroorganisme indigenus. Kemudian di sana juga dilakukan pengadukan. Nah, ini berarti memasukkan oksigen. Nah, sesuai dengan faktor-faktor yang dikendalikan tadi, bahwa ada oksigen, kemudian ada CN rasio yang merupakan substratnya, kemudian ada E4 di sini yang merupakan faktor mikroorganisme yang paling sedikit harus ada 10⁻⁷ CFU per gram. Nah, kemudian dilakukan juga inkubasi. Nah, semuanya mengacu kepada prinsip dasar bahwa prosesnya adalah dekomposisi secara aerob. Contoh-contoh yang tadi disebutkan yaitu pembuatan POC dengan menggunakan substrat cair. Nah, ini juga merupakan contoh pembuatan POC yang berasal dari substrat padat. Substrat padat itu seperti apa? Yaitu substrat padat misalnya feses ternak, kemudian limbah pertanian. Nah, itu merupakan substrat padat. Nah, pembuatan POC ini diawali dengan proses dekomposisi awal dari bahan organik substrat padat tersebut dalam bentuk padat dengan kondisi aerob. Kemudian diinkubasi selama 7 hari. Kemudian substrat dari hasil dekomposisi diturunkan kadar airnya sampai 10-15% untuk meregangkan ikatan hipa jamur yang tumbuh pada substrat tersebut. Kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut air. Lalu dilakukan filtrasi. Kemudian filtrat yang diperoleh diinkubasi selama kurang lebih 1 bulan dan dilakukan aerasi setiap hari. Nah, di situ nanti akan terbentuk pupuk organik cair yang berasal dari substrat padat. Demikian materi tentang pembuatan POC, baik yang berasal dari substrat cair maupun yang berasal dari substrat padat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.